Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Elinia Sulaiman, biasa dipanggil KL. Saya izin bercerita tentang masalah rumah tangga saya, Ustadz. Sebelumnya saya mempunyai sahabat udah 8 tahun lamanya. Dan saya dari zaman sekolah sampai detik ini saya dekat, Ustadz. Susah senang kita bareng, pada akhirnya kita sama-sama menikah, Ustadz, dan mempunyai anak masing-masing. Anakku cewek, anak dia cowok. Saya diuji dengan adanya sahabat saya, Ustadz. Saya menemukan bukti perselingkuhan suami saya dengan sahabat saya, Ustadz. Saya sangat dekat dengan sahabat saya, Ustadz. Bahkan beberapa bulan yang lalu sahabat saya kehilangan orang tua ceweknya. Di mana saya jadi peran sahabat itu mengisi kebahagiaan sahabat saya. Bahkan sebelumnya saya sempat ditalak sama suami saya. Dan baru-baru ini saya baru tahu alasan saya ditalak itu karena sahabat saya, Ustadz, yang setiap hari sama saya. Saya sangat sayang, Ustadz, sama sahabat saya. Bahkan setiap hari kita kabar-kabaran, gak pernah gak kabar-kabaran. Saya sempat memviralkan bukti perselingkuhan suami saya, Ustadz. Saya sangat kecewa, sakit hati, Ustadz. Dikecewakan dua sekaligus orang yang saya sangat sayangi, Ustadz. Bahkan dia ingin dinikahi sama sahabat saya, suami saya, Ustadz. Dia pengen disayang sama suami saya. Suami beliau tahu. Suaminya malah menyalahkan saya, Ustadz, karena saya memviralkan. Selama ini dia sering curhat, yaitu urusan dia ya, Ustadz. Masalah selingkuhan dia ternyata suami aku, Ustadz. Maafin aku mau tanya ya, Boleh, Kak? kronologi awal ketahuannya gimana? Bisa taunya tuh dari chat atau gimana? Dari Google Drive, Kak. Bentuknya foto atau video gitu? Video, Kak. Mungkin iman suami saya tergoyah, Ustadz. Saya nggak ada masalah apapun di dalam rumah tangga saya, Ustadz. Semua saya lakuin sebagai selayaknya seorang istri, Ustadz. Tapi sekarang suami sudah minta maaf dan tetap minta bertahan Tetap atau minta gimana? maaf, Ustadz. Dia Alhamdulillah. kakak teh, Mhm, dia mhm. mengakui kesalahannya. Bahkan dia sempat ngasih mahar untuk balik sama aku. Aku kan ditalak ya. Tapi sampai detik ini aku masih liatin dia gimana cara dia berubah. Aku cuma pengen dia berubah jadi anak yang baik buat keluarga dia selagi orang tua masih ada. Jadi ayah yang baik buat Kenji anakku, karena anakku masih umur 5 tahun, Ustadz. Berubah. Gimana caranya mengikhlaskan dua orang yang aku sayang, Ustadz. Telah mengecewakan aku trauma, Ustadz. Aku sempat masuk rumah sakit 2 kali gara-gara masalah ini. Aku cuma pengen ikhlas, pengen tenang. Karena setiap hari aku selalu kena mentalku, Ustadz. Apa aku harus lepas atau bertahan, Ustadz? Aku pikirin anak. Anakku sangat sayang sama ayahnya, Ustadz. Pada itu, Baik. Ustadz. Bunda. Pertama yang harus dipahami, biasanya ujian yang paling berat itu datang dari orang yang paling dekat.
Kenapa? Karena Allah itu maha pencemburu. Allah itu tidak mau jika ada hati hambanya yang terlalu melekat pada selain Allah. Maka lihat, orang-orang terdahulu bahkan para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Nabi Adam diuji oleh orang terdekat, istrinya dan anaknya Qabil dan Kabil. Nabi Nuh diuji oleh istrinya dan anak pertamanya Kan'an. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh ayahnya Azar. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh kakak-kakaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun diuji oleh paman-pamannya. Ujian yang paling berat datang dari orang yang paling dekat. KL beliau diuji, satu oleh suaminya, dua oleh sahabat dekatnya. Tentu tidak mudah. Lukanya masih terasa, rasa sakitnya sulit dilupa karena ini orang terdekat. Tapi apa daya, ini sudah terjadi. Ya, Ustaz. Dan percayalah, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Maka bagaimana cara sembuhnya? Satu, terima dulu. KL terima. Kalau KL diuji sama suami dan sahabat, terima dulu. Yang kedua, setelah kita menerima, baru yang kedua menyadari. Kenapa aku diuji dengan orang terdekatku? Mohon izin untuk bahan evaluasi. Kenapa suamiku harus berpaling dariku? Boleh jadi bukan hanya serta-merta kesalahan suami, mungkin juga ada andil kita. Mungkin selama ini kita kurang hadir dalam hati suami, sehingga hati suami diisi oleh orang lain. Bahkan orang lain ini siapa? Sahabat dekat. Baru nanti yang kedua, tanya, validasi. Bener enggak kalau selama ini aku kurang hadir sehingga kamu berpaling? Setiap rumah tangga tidak akan bisa lepas dari ujian. Maka ingat, saya selalu bilang, mempertahankan rumah tangga itu kemuliaan. Kalaupun harus berpisah, maka berpisah itu harus dijadikan pilihan terakhir. Setelah semuanya tidak bisa diperbaiki lagi dan bisa menemukan lagi. Maka ingatlah dengan hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ujian akan selalu bersama dengan orang yang beriman, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik pada dirinya sendiri, anaknya, hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai kesalahan sedikit pun. Jadi maksudnya, kadang Allah mengujimu karena di balik ujian itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Catatan terakhir, kita juga harus belajar tentang hubungan pertemanan. Hati-hati, kalau kita sudah berumah tangga, jangan terlalu terbuka dengan orang lain yang bukan mahramnya dengan kita. Betul? Maka hati-hati, jangan mudah membuka diri, bahkan mohon maaf, tidak mampu menjaga kehormatan dan auratmu di depan orang yang bukan mahram dengan dirimu. Betul? Nafsu terus menggoda kita, setan terus menggoda kita. Saya kasih zikir agar kita bisa mudah memaafkan orang lain. Ya Allah, ya afu, ya Allah, ya afu,
Ya Allah, ya Afu. Sebutin namanya. Setelah itu minta sama Allah, lembutkan hatiku untuk bisa memaafkan orang yang pernah menyakitiku. Insya Allah. Sempet sih Kak, aku selalu tanya, salahku di mana sih? Dia selalu jawab, enggak, kamu gak ada salahnya sih, aku yang salah gitu. Jadi aku bingung menyalahkan diriku gitu. Aku kan menyalahkan diriku kayak, aku banyak kurangnya ya. Tapi dia selalu bilang, enggak ada sih, emang akunya aja yang salah, gak bersyukur gitu. Aku tuh bertahan demi Kenji aja. Itu Kenjian aku. Umur 5 tahun pun dia deket banget sama ayahnya gitu. Suamiku orang baik Kak, orang baik. Cuma mungkin aku nggak tahu dikasih ujian apa gitu sama Allah. Mungkin rasa sakit hatiku sama rasa sayangku lebih gede rasa sayangku sih dibanding sakit hati mungkin ya. Karena sayang di ayahnya Kenji gitu. Gitu sih Kak. Ikhlas sih Kak. Aku udah ikhlas banget gitu. Cuma mungkin rasa trauma nggak bisa ya, nggak bisa hilang. Aku bakal belajar ikhlas.